Lead bank lo ujungnya. Ya, karena untuk jualan Anda harus mendatangin orang, harus merayu orang. Setuju? Dan itu terjadi kepada orang yang lulusnya nyaris. Karena dulu waktu di kampus, di sekolah kerjanya datangin dosen, ya kan, tolong lo pak. Nah, itu ilmu lobby itu, ilmu negosiasi. Tolong lo pak, gue mati nih pak, ya kan, gue mati dibunuh pak oleh orang tua gue pak. Saya harapan keluarga satu-satunya pak. Itu ilmu lobby tuh. Temen gue dulu sekarang jadi dokter. Dulu tiap itu kalau ketemu dengan saya dia malu banget. Karena dulu dia lemahnya matematik. Dia cuma ngomong begini, Bu dosen yang saya hormatin, setiap orang punya kelemahan. Kelemahan saya itu adalah matematik. Lama-lama orang iba juga loh, mendrop out. Di STAN drop out sistemnya. Ya, kalau Anda nggak lulus satu pelajaran, drop out. Akhirnya lulus. Tapi lama-lama ini anak ketahuan. Karena tiap pelajaran dia nulis kayak gitu. Ya, akuntansi dia nulis kayak gitu juga. Dosen gitu, itu anak itu kasihan deh, dia cuma lemah cuma pelajaran gue doang. Siapa? Sama gue juga bilang begitu gitu. Tapi apapun ini adalah trik untuk jualan. Setuju ya? Oke, baik, saya terus saudara sekalian. Ya, ini Anda lihat, saya akan bicara tentang earning process, bukan karena saya akuntan. Earning process dalam dunia akuntansi adalah proses mencari laba, mencari uang, mencari penghasilan, mencari keuntungan. Ada prosesnya, Bu, untuk mendapatkan uang. Kalau kita bicara usaha, bisnis, ada 4 step. 1, dari mulai kita punya ide, wah, gue mau jadi pengusaha, itu ide. Lebih spesifik, pengusaha apa lo? Sepatu. Wah, oke, bagus juga. Idenya kayak apa ya? Harus unik dong. Ya, gimana ya sepatu yang unik? High heel, oh boleh, kurang unik. Yang tingginya di depan, oh itu unik ya kan? Siapa yang pakai ya? Ya mungkin orang-orang yang cewek-cewek agak bungkuk, itu lumayan kan? Oke, that's ide. That's ide. Ide katanya harus different, harus berbeda, harus unik ya. Dari ide kan harus didesain. Bahannya apa, bentuknya seperti apa, warnanya apa, tertutup atau terbuka sepatunya ya. Kita harus desain. Setelah dapat desainnya digambar, biasanya harus diproduksi. Oke, setuju? Setelah diproduksi baru dijual. Baru sekalian, adik-adik, ya, di step manapun ya dari proses ini Anda bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan penghasilan. Jago desain, ada fee-nya. Yang punya ide, dapat royalti. Yang memproduksi, dapat upah, dapat keuntungan. Yang menjual, dapat komisi, dapat margin, dapat selisih markup. Oke? Saya katakan kepada Anda, dari 4 tahap itu, yang paling kaya, yang paling banyak dapat duit, percayalah adalah yang dijual. Tolong, ilmu hidup kalau mau kaya simple-simple aja. Kalau Anda mau kaya, jualan. Kalau Anda mau kaya, nggak perlu punya ide bagus-bagus, nggak perlu jago desain, nggak perlu jago produksi, bila perlu dicakepin aja jualan. Jago banget. Ya, mau bukti, ini dia. Nike. Ya, itu logonya namanya Sus. Ya, Nike. Yang menciptakan adalah seorang mahasiswa di Oregon. Hanya dibayar $36 loh oleh pemilik Nike. Nike itu sendiri adalah brand yang nilainya triliunan, billion dollars. Kenapa? Karena Nike so powerful, apapun bisa jualan ditempelin Nike. Kalau mereka bikin asuransi Nike pun ada yang beli, Bu. Sepatu sejelek apapun tempelin Nike, laku. Baju Nike, laku. Kenapa? That's the power of the brand. Setuju ya? Anda gak percaya? Kita bikin sepatu yang persis sama, ambil dari pabrik yang persis sama. Anda pakai logo sendiri, Nike tapi kebalik gitu. Logonya Sus dibalik. Brand tulisannya Nike, N-A-I-K-I, Nike. Laku, kagak, dianggap gila loh. Anda banting harga 1/5 Nike asli pun nggak ada yang beli, malu orang pakainya. Ya ini orang mau
kaya tapi nggak mampu gitu kan ya. Ketahuan beli yang KW sekalian. Ya, oke. That's the power of the brand. Baru sekalian, nanti kalau Anda diajak oleh Prudential keliling dunia, Anda boleh beli sepatu apapun, mau Reebok, mau Nike, ya, mau Adidas, mau Puma. Ya, Anda bisa di sana paling murah $80, $90, yang limited edition bisa $200, €200. Ya, jangan kaget. Anda tidak akan bisa expect berharap made in USA atau made in Europe, nggak ada. Itu yang bikin Tangerang, Bekasi, Bulak Kapal yang bikin tuh kampungnya Vicky Prasetyo itu loh. Ya, Anda tanya ke yang punya pabrik. Dia bayar buruh, ya, apa penyusutan pabrik, bayar listrik, bayar pajak, paling $10, $17, not more than 20, tidak lebih dari 20. Kalau Anda beli $180, marginnya siapa? Sebagian besar adalah keuntungan untuk yang menjual. Nggak percaya juga, Anda lihat ini ada cabai logo Nike. Pinter banget nih staf gue mencari, mirip banget ya. Cabai pernah harganya 80.000, 90.000, 100.000 pernah ya? I'm asking you, saya tanya Bapak Ibu adik sekalian, apakah petani cabai kaya? Jawabannya tidak pernah. Yang kaya adalah tengkulak. Ya, yang jual. Nggak percaya lagi. Anda lihat contoh ini. Coffee bean, biji kopi. Kopi hanya bisa tumbuh di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Vietnam. Ya, di Amerika Latin, Brazil, Kolombia, ya, di Afrika tidak ada lagi negara, bagian-bagian dari negara yang bisa tumbuh kopi. Apakah mereka kaya? The answer is no. Ya, siapa yang kaya karena kopi? Itali. Ya, kenapa? Karena mereka yang jago jualan. Nggak percaya juga Anda, perhatikan seluruh kopi itu namanya Itali, espresso, cappuccino, frappuccino, semuanya. Karena mereka yang merosting. Bijinya dari mana? Dari Indonesia, dari Afrika. Yang paling gila adalah Starbucks. Ribuan outlet. Mereka lah yang kaya raya. Biji kopinya dari mana? Anda boleh kaget, boleh tidak. Mereka blending memang, tapi sebagian biji kopi Starbucks adalah berasal dari Gayo, berasal dari Mandailing, Medan. Apakah mereka kaya? Enggak kaya-kaya amat. Ya, bisa naik haji juga bagus. Oh, Schultz yang punya Starbucks, jangan ngomong bu, kaya banget. Kalau gitu ngapain kita bego? Mendingan jualan deh. Ya, nggak percaya lagi. Ini lihat, ada seorang jenius namanya John Pemberton. Dia menemukan satu produk yang nilainya ratusan triliun rupiah. Apa yang dia temukan sebenarnya? Coca-Cola. Anda lihat John Pemberton, kaya raya? Enggak, lihat wajahnya, miskin banget. Dia miskin, dia mati dalam keadaan sangat miskin. Ya, siapa yang kaya adalah orang yang punya ide bagaimana resep Coca-Cola itu, minuman Coca-Cola bisa dijual ke seluruh dunia, tidak saja di Atlanta tempat John Pemberton. Dia beli, ya. Kalau nggak salah dijual dengan harga $2.000 doang. Ya, yang kaya itu adalah orang yang menemukan rahasia supaya Coca-Cola bisa dibawa jauh sampai ke Arab, sampai ke Indonesia, harus ditemukan kemasannya dong, botol. Makanya the real thing is the real thing. Ya, iklannya real thingnya itu Coca-Cola ini. Benda yang membuatnya hebat. Ya, ini waktu saya ke museum Coca-Cola di Atlanta dengan orang yang tidak saya kenal itu. Ya. Ya, udah lihat? Next, bukain. Stuck. Gara-gara ngomong dia, gue kualat juga nih, kakak kok diomonginnya. Ya, oke. Udah lihat? Ada lagi nih, seorang penemu, genius juga. Ini adalah McDonald's brother. McDonald bersaudara. Mereka lah yang menemukan beef burger yang sangat empuk. Mereka lah yang menciptakan McDonald burger. Orang Indonesia tuh kan suka lucu kan. Bukan burgernya dia bilang, dia nyebut brandnya. Makan apa kita hari ini? Makan Kentucky yuk. Kentucky itu nama negara bagian bu.
Saya waktu di Amerika juga begitu. Apalagi istri kita kan nggak bisa bahasa Inggris. Yuk kita makan itu yuk. Makan apa? Makan McDonald. Waduh, pulang. Tokonya dia mau makan ya. Lucu-lucu waktu di sana. Ada teman saya orang Jawa, orang Jawa kan susah banget bahasa Inggris. Ya, karena dia 2 step biasanya, diterimakan bahasa Jawa dulu baru ke bahasa Indonesia, susah banget. Ya, dia bilang my children key. Rupanya apa? Anak kuncinya hilang, anaknya terkunci di dalam. Oke, baik. Burger, McDonald bersaudara, mereka juga miskin. Waktu melihat mukanya nggak happy kan? Muka orang kaya sama miskin itu beda bu, senyumnya aja beda. Orang miskin tuh senyumnya susah banget. Makanya Amit jangan miskin deh lo kalau udah tua. Sekarang pun jangan bisa. Now you have the chance. Sekarang Anda punya kesempatan untuk menjadi kaya seperti orang-orang yang saya undang di depan tadi, yang kita undang depan tadi. Nggak enak pak miskin pak. Nggak pede, ngomong susah. Kan Anda lihat nih keajaiban dunia ke-8 ya.